Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi fid dharain amin. Fasyaitan qalbun ala babillahi ta'ala yamna'un nasa minad dukhul ma'a anna al-baba maftuhun wal hijaba marfu'un wa dunya kaluqmatin khubzin kaluqmati khubzin in ukilat faladzatuha fi halil madhi wa tanqadi ala al-qurbi bil ibtila thumma yabqa thufluha fil ma'idah thumma tantahi ila an-natni wal qadar thumma yahtaju ba'da dhalika ila ikhraj tilka thufli faman tarakaha liyanala izzal maliki izzal mulki atau izzal maliki kaifa yaltafitu ilaiha wa nisbatud dunya kulliha a'ni ma yusallamu li kulli shakhsin minha wa in umira mi'ata sanah bil idafa ila al akhirah aqallu min luqmatin bil idafa ila mulki dunya. Bermula syaitan diumpamakan seperti seekor anjing yang berada di pintu masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Tujuannya menegah manusia-manusia jangan sampai masuk ke pintu Allah. Padahal pintu Allah itu terus menerus terbuka dan dinding-dindingnya terus menerus diangkat. Maka dunia ini diumpamakan seperti sesuatu roti. Jika dimakan dia, lezatnya itu hanya pada waktu dikunyah-kunyah. Kemudian hancurlah dia dengan secepat-cepatnya dengan sebab ditelan. Sesudah itu ia berhenti, ampasnya di ucus, kemudian berhentilah ia sampai hancur, bosok dan menjadi kotoran. Kemudian ia menghadapkan kepada keluarnya ampas itu tadi. Maka barang siapa meninggalkan makan dunia ini untuk mencapai kemuliaan daripada Allah yang Malik, mustahil ia menoleh kepada sesuatu roti tadi. Bermula nisbah dunia, yakni yang sudah ada di tangan manusia. Walaupun diberi umur manusia itu 100 tahun, maka dunia yang ada di tangannya dan umur 100 tahun itu kalau dibanding ditimbang-timbang atau ditatayakan kapan dari nabi dan sahabat dan aulia, maka dunia yang ada di tangannya dan umur 100 tahun itu kalau dibanding ditimbang-timbang atau ditatayakan
kepada nikmat yang di akhirat, lebih halus dunia ini dari sesuap roti tadi. Kalau dibanding kepada kerajaan dunia ini, karena tidak ada illa nisbata lil mutanahi ila ma la nihayata lahu. Dunia ini ada kesudahannya, yaitu hancur. Ada akhirat, tidak ada kesudahannya. Oleh sebab itu, jauhlah bandingnya antara yang hancur dengan yang kekal. Tinggal lagi yang memutus adalah akal. Orang-orang soleh dari nabi-nabi dan rasul dan sahabat dan aulia memandang bahwa dunia ini adalah sebagai jabatan mereka. Jabatan digunakan untuk menyeberang ke tempat yang kekal. Jadi Allah bisa menggunakannya seperti dibikin jambatan untuk menyeberang kepada akhirat, maka itu orang namanya mengerti hikmah wujudnya dunia ini. Setiap apa perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Maka hikmah daripada wujudnya dunia ini adalah untuk jambatan menuju akhirat. Oleh sebab itu sahabat Nabi itu dibicarakan oleh Allah dalam Quran, minkum man yuridud dunya ay lil akhirah. Sahabat Nabi SAW itu mencari dunia untuk akhirat. Wa minkum man yuridul akhirah, ada yang tidak sama sekali mengurus dunia, hanya akhirat semata-mata. Siapa? Orang yang menuntut dunia untuk akhirat, Ansor dan sebahagian Muhajirin. Ansor penduduk asli Madinah bertani dan berkebun. Muhajirin berdagang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ikut bertani, tidak ikut berdagang, hanya mengaji lawan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW ini dapat anugerah dari Allah, walaupun susu secangkir, maka Nabi bagi sisanya itu kepada Abu Hurairah dan kawan-kawannya yang ratusan hitungannya. Ini Abu Hurairah, wa minkum man la yuridu dunya wa la yuridu al-akhirah illa yuridu dunya, adulullah, menghendaki Allah semata-mata. Jadi ada yang menghendaki dunia untuk akhirat, ada yang menuju ke akhirat semata-mata, ada yang tidak menghendaki dunia, tidak menghendaki akhirat, tetapi menghendaki yang ambilnya dunia dan akhirat. Semua itu adalah qismah ilahiyah, sudah Tuhan yang punya bagian-bagian. Ini kelasnya dunia untuk akhirat sekelas. Kelas yang ini akhirat aja. Kelas yang ketiga tidak tahu dunia, tidak tahu akhirat, hanya Allah aja. Siapa yang hanya Allah aja? Rasulullah SAW. Apa kata Tuhan dalam Quran? Qulillah thumma yadhum fi khawdihim yal'abun. Muhammad, engkau ini adalah untuk aku aja. Biarkanlah sahabat-sahabatmu itu bermain-main. Ada yang mementing dunia untuk akhirat,
termasuk seperti orang bermain-main. Tapi untuk akhirat, jadi begitulah semua kaum muslimin dan muslimat, karena syahadat dua kalimahnya sudah diikrarkan dengan lisan dan ditasdikkan dengan janan, kemudian dilaksanakan oleh arkan anggota, yaitu mencari dunia dengan tujuan akhirat. Seperti hendak tulak haji, ya tak? Seperti hendak nafkah diri dan keluarga, kan niatnya itu tadi. Seperti hendak pulang ke Yaman, seperti lagi macam-macam niat-niat orang beriman, tidak ada yang jahat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman pasti baik. Itu hadis yang mengatakan, karena ada imannya di hati, maka niatnya itu semua baik. Dengan dalil hadis niatul mu'min khairun min amalihi. Wa dunya mutanahiyatun alal qurbi. Dunia itu sebentar saja akan binasa. Ya, sebentar akan binasa. Walau kana tatamada alfi sanatin. Walau dunia ini umpamanya berkelanjutan sampai 1.000.000 tahun. 1.000 itu 1.000.000 kalau. Tapi namun akhirnya habis jua. Walau kanat tatamada alfi sanatin swafiyatan an kulli qadarin lakana la nisbatalaha ila na'imil abad. Walaupun 1.000.000 tahun tidak ada disertai kesusahan, gangguan, niscaya kalah juga lawan akhirat. Ini andai kata orang diberi umur 1.000.000 tahun, garing kada pernah, misalnya pangkatnya kada pernah turun, apalagi dicopot orang. Duitnya kada pernah kurang, bertambah terus 1.000.000 tahun. Lalu inya berpikir memandang lawan nikmat akhirat, niscaya tidak ada artinya 1.000.000 tahun ini. Ya, nah karena ada bandingan ini tadi, maka 1.000.000 tahun ini dibikin jambatan untuk yang kata tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah safinatun najah. Dunia ini seperti kapal yang menyelamatkan kita. Ada. Dunia seperti kapal yang menyelamatkan kita. Dunia oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia untuk orang Islam, supaya orang Islam ini menjadikannya itu seperti jambatan atau seperti kapal yang menuju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada Tuhan menjadikan dunia ini, niscaya bangunan-bangunan sarana ibadah tidak akan terbangun. Iya kan? Duitnya kan ada di mana bulan. Niscaya kota Makkah itu kosong, hanya nambah haji orang Makkah aja. Karena ada diulahkan dunia oleh Tuhan, pertama duit untuk sektor, yang kedua pesawat untuk terbang, yang ketiga lagi bus atau motor yang lain, maka bisalah manusia yang jauh-jauh ini mengerjakan haji dan ziarah ke hadratnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal akal aja lagi ini, ya kan? Tinggal akal aja lagi menggunakannya. Fakaifa wa muddatul umri qasiratun wa ladzatud dunya muqaddaratun ghairu safiyah. Apalagi umur kita ini kadang-kadang sampai sejuta tahun kadang-kadang. Dan dunia ini kadang-kadang bercampur susah, ya kan? Adakah dunia yang bercampur susah? Kadang-kadang. Semua ada bercampur susah, ya kan? Kita hendak makan, pertama susah mencari duit dulu. Yang kedua susah memasak. Yang ketiga susah mengeluarkannya bahera, ya kan? Yang keempat susah berulah jambannya. Itu nyamannya cuma limbahnya lewat, rakungan habis sudah. Tinggal lagi nawaitunya aja. Sahjaku bacari gasan makan, ya kan? Limbah sudah oleh duit, sahjaku menukar makanan, gasan dimakan. Sesudah ada makanannya, sahjaku makan, gasan kuat ibadah. Nah itu, gasan kuat ibadah. Hadza wa inna wa bi'aqdihil quwwah, apalagi yang paling lahi maqad nawa. Ya kan? Kalau kita makan ini tadi niat untuk beribadah, maka makan itu termasuk juga ibadah. Mimba bima la yatimul wajib illa bih fahuwa wajibun. Ya kan? Ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajibun. Fa'ayyu nisbatin laha ila namil akhirah. Nah lalu setiap sesuatu ada hikmah. Kenapa jadi dunia ini mengandung kesusahan? Hikmahnya apa? Hikmahnya dunia ini mengandung kesusahan. Pertama, supaya kita itu dalam dunia ini melaksanakan kesabaran. Itu lamun tidak kan ada kesabaran kan ada. Ini supaya kita sabar. Nah, sabar ini dasar siapa? Hasilnya ada dasar Tuhan, dasar kesabaran. Oleh sebab itu barang siapa bangun subuh mencari nafkah untuk anak buahnya, lalu susah badannya, payah, awaknya uyuh, malam goreng, maka diampuni dosanya. Jadi antara hikmahnya susah mencari dunia. Pertama supaya dapat pahala sabar, yang kedua supaya tersapu dosa walaupun dosa kecil, iya kan? Yang ketiga supaya kita dapat membanding. Kalau kita mencari iwak, pakaian kita lain daripada kita sembahyang, iya kan? Iya kan? Pasti kan? Nah, dan kalau kita beribadah, suasananya lain dari kita mencari iwak. Kalau mencari iwak panas, kita beribadah naon. Kalau mencari iwak itu lebor, kita beribadah ada kena lebor, kada licak cawak. Kalau beribadah tadi kita baharum-harum, maka lain lawan mencari iwak, babawo ajakan.
Ini supaya dapat membedakan itu tadi, membedakan. Artinya tahu disakit, hanyar tahu dinyaman. Jadi tiap-tiap orang yang sakit, inya tahu nang nyaman. Jadi dunia ini mengandung kesusahan. Dengan adanya inya melihat kesusahan, inya melihat kesenangan. Nah, senang itu akhirat. Lalu dunia ini digunakan untuk jambatan akhirat. Menggunakannya aja lagi. Sampai-sampai orang Islam itu menyimpan duit, niatnya pun bagus. Dengan hadis Nabi dalilnya, niatul mu'min khairun min amalan. Inya menyimpan duit itu niatnya bagus. Di antaranya untuk meninggali anak cucunya sampai 7 turun. Dalilnya wa kana abuhuma salihah ay jaddu huma as-sabi' min jihatil Ini orang dahulu berusaha mengumpulkan emas dan permata, baulah rumah, lalu dipataknya emas dan permata itu dengan niat supaya keturunanku nang ketujuh nantinya nang mewarisnya. Maka rumah itu kosong sampai di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa disuruh berjalan mencari Nabi Allah Khadir sebagai mencari ilmu laduni. Mencari ilmu laduni. Disinilah dalil bahwasanya setiap orang yang bapangkat harus datang ke rumah orang nang kada katuju bapangkat. Jadi setiap umarok yang mau datang ke rumah ulama, tapi datangnya itu mengaji, ala antu'allimani, mengaji datangnya, maka itulah umarok yang paling bagus. Sebaliknya sejahat-jahat ulama yaitu yang menjilat kepada umarok. Itu hadis, bukan aku yang berucap kada. Pekolehnya napa tadi? Nabi Musa dari pekoleh napa bakawal dan Nabi Harian napa pekoleh sebetulnya ya sabar lagi sedikit. Ujar Rasulullah, andai kata ditakdirkan ada waktu panjang lagi, artinya jangkanya Nabi Musa dan Nabi Hadir masih panjang lagi bakawan, niscaya kita banyak dapat ilmu-ilmu laduni. Cuma sudah memang itu juga tulisannya, kada kawal awas innaka lan tastati amanya. Nah ini jadi sabar aja yang dapat sedikit. Sabar. Selama kita masih di dunia dan selama kita belum mati, senjata kita hanya sabar. Hanya sabar saja. Sabar itu ujar di dalam kitab ittifaq ulama mengatakan sabar itu pertama hati jangan marah, yang kedua lidah jangan mengadu kepada makhluk. Itu arti sabar. Maklumlah masih di dalam dunia. Dunia itu kalau menurut hadis Nabi, ad-dunya darul bala. Dunia ini sarangnya bala. Namun orang termasuk sarang samud, ada kadang kena samud. Samudnya kena samud, ada yang diikutnya, ada yang dikarautinya. Dikarauti mana saja, jago tapi dikarautinya. Darul bala, rumahnya bala. Jadi mahajatakan
sobat. Kada ada orang kada bala, lamun masih di dunia aja lagi kada ada yang lepas kada. Tinggal lagi itu hikmahnya jadi supaya kita dapat membanding. Kalau di dunia sakit, di surga nyaman. Nah, kamu sudah tahu bahwa surga nyaman, lalu tujuan kita surga. Alatnya yang dicari dengan surga tadi, yaitu dunia ini juga pulang alatnya. Matinya inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihatul amal fiha sukuna. Jadi pangkat dijadikan untuk akhirat. Kalau di sini ada yang berpangkat, gunakanlah pangkat untuk akhirat. Seperti sahabat Nabi kalau sedikit yang berpangkat, tapi namun pangkatnya untuk akhirat. Sahabat Nabi ada yang sugih, tapi namun kesugihannya untuk akhirat juga. فإذا لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهد فيه ولا يلتفت إلى ما زهد فيه إلا لأنه يراه شيئا مقتدا به ولا يراه شيئا مقتدا به إلا لحصول معرفته. Maka tidaklah orang yang zuhud hatinya itu menoleh kepada sifat kezuhudannya, kecuali menoleh kepada dunia yang dizuhudinya. Ya tak? Ya kan orang yang bersifat zuhud itu mata hatinya melihat dunia, lalu ini tinggal apa? Tapi masih melihat kan? Masih melihat. Orang yang berjauh daripada ular, orang itu melihat kan ular. Lamunnya kalau melihat kan ular, kan kau berjauhnya. Tapi masih terpandang lagi luar dunia. Nah, ini. Oleh sebab itu zuhud itu makom. Zuhud itu makom. Ya kan? Nah, makom itu artinya ya kalau orang berjalan masih di tengah jalan. Paham? Jadi maklum orang di tengah jalan, ada yang terus berjalan, nah ada yang singgah. Nah oleh sebab itu peraturan di dalam suluk ada boleh kita singgah. Rasulullah SAW sebagai contoh suluk, ya, sidin disediakan tunggangan, ya. Nah tunggangan itu kan makhluk ada. Nah ini hanya sarana, tapi namun tunggangan ini tujuannya untuk Allah. Buruk itu, ya tak? Dari Allah untuk Allah. Di tengah jalan Rasulullah mempunyai macam-macam. Ada yang dilihat, ada yang didengar. Ya. Maka semuanya itu Rasulullah ada yang bersinggahnya, kecuali di Masjidil Aqsa itu aja singgah. Ya kan? Ya kalau lawan di Turisaina, lawan di Baitul Laham, ya kan? Ya kan? Dan singgahnya itu di mana? Di tempat yang baik. Apa gawe yang singgah? Ini kisah penyinggahan. Gawe yang singgah itu adalah ibadah, sembahyang atas syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, nah di sini diambil contoh bahwa orang yang ingin mencapai ilmu laduni harus ia keluar dari rumah dan berziarah ke tempat-tempat yang berberkah. Nah ini oleh sebab itu
ziarah ke tempat-tempat yang berberkat itu adalah sebagai jambatan untuk wasil sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Ziarah gawian di tempat penziarahan tadi beribadah. Jadi misalnya ziarah Wali Songo, ya kan? Nah itu adalah sarana, ya kan, untuk sampai ke Allah. Kembali kepada masalah maqam zuhud ini tadi. Kalau orang masih memandang dunia, pasti ia zuhud akan dunia, karena ia masih terlihat di luar dunia. Macam apa supaya kita di dunia jangan terlihat di luar dunia? Macam apa? Coba tunggu dulu. Dan kada bisa melihatlah ia tapada dunia yang dicintainya itu, melainkan karena ia masih memandang bahwa dunia itu ada artinya. Mu'tadan itu ada artinya. Kenapa jadi ia memandang dunia ini ada artinya? Karena ma'rifatnya juga pendek. Nah, artinya utaknya itu masih undap lagi. Undap lagi. Artinya kada sampai lagi. Pikirannya itu kada sampai. Kenapa tadi? Nang jadi terpandang dunia pasababu nuqsanul zuhdi nuqsanul ma'rifah. Kan orang yang zuhud masih terpandang sifat dirinya itu zuhud, ya kan? Terpandang diri kada. Kenapa jadi terpandang diri? Ma'rifatnya juga belum sampai lagi. Bagus ada orang rokok, bagus, tapi namun baluman lagi sampai. Lamun kada ada sifat zuhud sekali, berarti orang itu kada berjalan. Ya kan? Ya kan? Orang melewati Banjarbaru, tentu orang itu berjalan mulai Martapura menuju Banjarmasin. Di tengah jalan melewat apa? Lamun kada melewati Banjarbaru lalu, artinya orang itu kada berjalan. Nah itulah Rasulullah SAW, apa aja makam-makam di tengah lorong tadi, beliau tidak bertahan di makam. Karena beliau bukannya hamba makam, tetapi hamba Allah. Jadi Isra itu dan Mi'raj itu sebenarnya adalah ilmu yang bujur bermanfaat untuk tuntunan umat Nabi Muhammad supaya mengikut Isra dan Mi'raj juga semuanya. Ya terutama Rasulullah SAW itu tadi ada punya bacaan-bacaan penolak. Maklum orang-orang yang hendak datang ke Allah ini mesti ada yang kada ketujuh. Supaya selamat, lalu dilajari Jibril hizib. A'udzu bikalimatillahit tammati allati la yajuzuna barun wala fajrun, macam-macam itu dari sampai ila tariqan yad'u bi khairin ya Rahman. Ada juga bisi amalan penolak diri, penjagaan diri. Kemudian ada juga misi dunia tunggangan, ya kan? Gasan berjarah-jarah tadi, ya kan? Kemudian ada misi pemimpin, nang menuduhakan di perjalanan, ya kan? Seperti Nabi dipanggil oleh perempuan yang tuha bangka.
berperhiasan macam-macam perhiasan, tapi Tuhan orangnya ini orang tuanya begini cok, bercelak, bermake up, bermacam-macam, tapi Tuhan rejar nabi. Napa mat? Orang mata kurang aja Jibril itu. Oh kan ada nama yang saya kenal. Mengapa itu? Itu Muhammad umurnya dunia. Jadi setahun sebelum hijrah, dunia ini Tuhan sudah. Tuhan sudah. Diumpamakan dunia ini dengan satu bangunan nang sudah Tuhan setahun sebelum hijrah, sedangkan tahun hijrah 1420 tambah setahun nya setahun sebelum hijrah, berarti Tuhan maka ditambah 121 tahun, 1421 tahun. Andai kata Tuhan bangkanya nang di waktu Nabi Isra sama lawan nang ada ini, berarti 2 kali 1421. Bangunan itu umurnya nang kayak itu Tuhannya. Nah rasanya banyak nang miris, banyak yang banyak yang bungkas. Mbah macam apa lawan sudah manusia ini dianggap di dalam bangunan rumah nang saling ini. Nah ada lain daripada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mahajatakan sabar. Sasar balawas umur kita, sasar mahajatakan kuat kesabaran kita. Lamun hendak diperbaiki, diganti dunia ini, lawan menghanyar pada maut. Ma min yaumin illa walladhi ba'dah asyarru minhu. Tambah sehari, tambah Tuhan. Tambah sehari, tambah bocor. Tambah sehari, tambah daur. Ya. Bujur kali ada, apalagi namun ulang angka 7 melihat dan atau baca melihat artinya akhirat dalam berita. Ke-7 pulang membaca surat-surat Quran. Itu tahu benar ini memang dunia ini kada lagi nang pina bagus sasar berdaur aja. Karena ma min yaumin illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Nabi mengatakan yang hari ini jahat, isuk banyak lagi kejahatan. Dia isuknya betah-betah lagi. Namun ada orang yang berpendapat hendak menjadikan hari esok lebih baik dari hari sekarang, itu tamamani laita. Artinya tidak akan terjadi. Laita tadi, laita syabat ya'udu yauman. Mudah-mudahan ujar ulang tua udah nak bangun tabulek pulang umur 14 bisa lah, pada bisa lagi. Jadi mesti mahajatakan penghuni dunia ini mesti meningkatkan sobar aja. Munnya kada sobar sudah saja. Nah siapa aja yang masih dalam dunia mesti sabar aja senjatanya. Ya ujar Nabi hadir innaka lan tastati amanya sobar aja. Fahadha tafawutu darajatiz zuhdi. Nah inilah artinya derajatnya, pangkatnya atau kelasnya zuhud itu belainan, ya kan? Ada yang melihat dunia lalu ditinggalkannya tapi masih menggandeng aja lagi. Ada yang memandang dirinya bersifat zuhud
terpandang diri. Ada yang kadang melihat lagi kepada zuhudnya dan kadang melihat lagi lawan wujud dirinya. Kenapa? Karena ma'rifatnya. Jadi ini semuanya letaknya urusannya adalah di ma'rifat, ilmu ma'rifat. Nang awwaluddin ma'rifatullah, itu letaknya. Nah, karena ilmu ma'rifat ada kawa dibaca, ada kawa disambat. Nang kawa disambat itu cuma jalannya. Lamun bendanya ada kawa disambat. Barang jauh, barang perasaan, kawalah disambat. Ikan makan durian kah? Lalu merasa nyaman, kawalah ikan mengendalikan rasanya itu. Kada kawa, orang lain tahulah. Kada tahu, kecuali ini umpat mama, kan hanya merasa malam yaluk, lam yadrik siapa kada merasai, kada kawa mengetahuinya. Jadi semuanya itu adalah masalahnya. Ada kawa dipamer ilmu makrifat ini. Nang kawa dipamer itu cuma lurung atau jalannya. Nah, apa jalannya? Adalah ma'amalakan ilmu yang sudah ada. Ya, kita bisa membaca Quran, nah diamalkan kebiasaan itu. Artinya dibaca Quran. Ya, kita bisa sembahyang isyraq, sembahyang isyraq bisa sudah. Nah, ayolah sembahyang isyraq. Minta pahamlah. Nang wajibnya kita hukumnya wajib menggawe, nang sunatnya kita itu hukumnya sunat. Napa maksudnya? Nang wajib ada boleh kada digawe, nang sunat itu sakadar kemampuan. Jadi ada fattaqullah mastata'tum, itu andaknya kepada ibadah sunat. Ibadah sunat itu sakadar kemampuan, jangan dipaksa. Kalau ittaqullah haqqa tuqatih, ini andaknya di masalah yang wajib-wajib. Jadi haqqa tuqatih itu yaitu mengerja kewajiban, mastata'tum yaitu mengerja sunat. Kalau hendak mengerja sunat ini kita paksakan sepaksa-paksanya, maka turunlah ayat Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Wala yushadda hadzal dina ahadun illa ghalaba. Ya tak. Fasaddidu wa qaribu. Jadi kita derajat orang awam, nang wajib jangan ketinggal. Ya kasumbahyang tetap 5, jangan 4. Anang tema apa aja ngaran 4, pukul 7. Nang sebutnya pukul 7. Kalau di hari maut itu jam 2 itu sudah halulungan mikrofon. Di mana-mana masjid sesudah ada mikrofon. Sebelum ada mikrofon, nang nyaring-nyaring suara bagarakan mulai pukul 2. Ada nang bangun pukul 2 langsung mengerjakan sunat. Ada nang mahadang subuh bener aja jangan sampai melawar, artinya pada goreng. Pokoknya nang penting nang wajib dulu. Selesai nang wajib baru nang sunat. Peraturan suluk angka itu, tapi ini kisah suluk, kisah salib, bukan kisah majzub. Kalau orang salib mulai di bawah naik ke atas, itu orang salib. Kalau orang majzub mulai di atas turun ke bawah. Pahamlah? Orang majzub ini diberi ilmu laduni hanya berturun ke syariat. Orang saleh mulai dari syariat naik kepada majzub tadi, kepada jazab. Paham? Nah lalu karena si majzub turun, si saleh naik, terdapat di tangga, maka sekomenderan lainnya. Nah itu. Sebab setangga, lalu awal sekomenderan cucuk tendernya, setangga. Waktu terdapat di tangga yang pertemuan.
pun adalah contohnya seperti Rasulullah di Masjidil Aqsa mendapat lawan nabi-nabi. Ya kan? Nang jadi imam Rasulullah itu. Nah, kepada kita ini cuma tinggal mengesahkan aja. Nang dikesahkan ini urang aja. Bahasa orang mengesahkan kenapa? Mudah-mudahan barakatnya ada. Itu aja. Mudah-mudahan ada sawab, sarawin, ada tampi, yasnya, ada syafaatnya. Itu baru-baru. Nya orang menganggap begawi-gawi itu pendel dulu, ya kalau pendel kalau dulu, orang begawi-gawi itu pendel kalau dulu, nak bulah rumah pendel kada, mesti lu pendel dari kupang dulu. Nah, jadi pendel juga dulu, pemulaannya tak pendel juga dulu, itu hanya gawinya. Kayak Nabi Musa saleh, Nabi Hajar majizub. Ya kalau limbahnya sudah dibongkar, dibujurakan bangunan tadi oleh Nabi Musa, oleh Nabi Hajar, lalu kalian patahkan amas di turun intan. Berapa sudah tahunnya ini? Pokoknya nang ampunnya ini adalah turunan yang ketujuh. Jadi artinya orang-orang saleh itu meninggali harta untuk anak, cucu, buyut, inta, cicit, cuit sampai ke gamis. Iya kan? Karena mengamalkan ayat Al-Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Supaya anaknya ini jangan sampai malarat hidupnya, maka siang malam paribasnya bercari nang abah ini untuk supaya lamun meninggal anaknya jangan malarat. Kalau dalam kisah itu tadi 7 turun, maka yang 7 ke atas ini abah, pai, datu, angga, sangga, moyang, warung, ya kan? Ya kan? Ya Allah. Nah, si waring ini yang berusaha meninggali sampai ke jamin. Nah, apa tadi yang ditinggalkan? Amas dan intan. Memang amas intan kada hancur. Lamun meninggali bani sampai 100 tahun, kan ada lagi baninya jadi bubuk. Bujur Tuan Satsa juga. Meninggali anak cucunya tanah di mana-mana. Sebelum tanah dipakai ujar Tuan Satsa, pakai aja tanah undak, kebun aja, hendak aja rumah. Cuma karena lamun undak memakai, nah anda ambil. Selama undak ada memakai, nyawa pakai aja. Nang nyata keuntungan Tuan Satsa, apabila dipakai, tanahnya berhasil. Iya kalau, ya kalau, dan pahalanya dapat terus. Siapa dulu gurunya dong? Almarhum Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Fashkul Anwar. Ada juga bisi Jibril, Nabi Muhammad di perjalanan ada bisi. Ini apa? Ini umur dunia terus saja. Ada pulang, ini apa? Oh, ini panggilan Nasara, terus ini panggilan Yahudi, terus ini sir ya Muhammad, jalan terus. Artinya jangan bertahan di makam. Kemudian apa lagi? Wa kullu darajatin min hadhihi aydan laha darajat. Darajat yang disebut di sini cuma 3, ya kan? Nah, 3 ini pula ada pula kelasnya pecahnya. Model orang sekolah tadi kelas 3, kelasnya sebuah tapi orangnya banyak ada.
Nah, kayak itu juga zuhud ini pulang. Jadi kalau kawa zuhud itu hendak dijadikan sakawas saja kada kawa, karena utak manusia kada sama. Tapi namun orang Islam semuanya ada bersifat apa? Zuhud tadi. Apalagi jasiden tadi. Istasirul mutazahidu yakhtalitu wa yatafawat wa aidan bi qadri masyaqqah fi sabri. Nah, kenapa jadi zuhud tadi kada sama? Karena kesabaran manusia kada sama. Di sini anunya dulu letaknya. Sumbernya zuhud tadi kada sama, sobernya itu kada sama. Tapi namun orang beriman berataan sabar aja. Cuma sabar itu kelasnya banyak. Nah, wa kadzalika rajulun mu'jib bi zuhdihi bi qadrati fadl. Demikian juga orang yang dengan sebab zuhud tapandang dirinya bersifat zuhud lalu ujub dengan kezuhudannya, itu pun kelasnya banyak juga. Wa amman qisamuz zuhdi bil idhafa ila al-maghrub fihi fa huwa aidan ala thalathi darajatin wallahu subhanahu